warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiara Putlastari. Di sini saya akan menjelaskan STP atau Spanning Tree Protocol. Nah, langsung saja ke materinya ya teman-teman. Nah, apa itu STP? Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol pada jaringan komputer yang digunakan untuk mencegah terjadinya looping pada switch. Looping terjadi ketika terdapat lebih dari satu jalur aktif antar switch sehingga data dapat berputar terus-menerus dan menyebabkan jaringan menjadi lambat bahkan mati total. Broadcast Room STP bekerja dengan memilih satu jalur terbaik sebagai jalur utama, lalu memblokir sementara jalur lain yang tidak diperlukan. Jika jalur utama mengalami gangguan, STP akan membuka jalur cadangan agar jaringan tetap berjalan dengan stabil. Nah, lanjut. Cara kerjanya yaitu STP bekerja seperti mengatur jalan di jaringan. Yang kedua, saat ada banyak jalur antar switch, STP memilih jalur yang paling aman. Yang ketiga, jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus. Yang keempat, jika jalur utama bermasalah, STP langsung memakai jalur cadangan. Yang kelima, dengan begitu jaringan tetap stabil dan tidak terjadi looping. Nah, looping itu adalah kondisi saat data di jaringan berputar terus-menerus karena adanya lebih dari satu jalur aktif antar switch. Akibat looping adalah yang ke satu jaringan menjadi lambat, yang kedua tarif menjadi penuh atau broadcast room. Yang ketiga, switch bisa error atau jaringan mati. Karena itu digunakan Spanning Tree Protocol atau STP untuk mencegah looping. Nah, di sini juga ada cost. Cost adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menemukan jalur terbaik menuju root bright. Semakin baik jalurnya untuk dilewati data, nilai cost biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengirim data lebih cepat dan stabil. Nah, root bright. Root bright adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat pengaturan jalur data. Semua switch lain akan menjadi root bright sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Switch yang memiliki bright ID paling kecil akan terpilih menjadi root bright. Setelah root bright dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan dengan baik. PPSTP ya teman. PPSTP, maaf ini ada kesalahan, atau Perpilan Spanning Tree Protocol adalah versi STP yang bekerja terpisah pada setiap pilan. Artinya, setiap pilan dapat memiliki root bright dan jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini, pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur, jaringan lebih stabil, dan risiko looping pada pilan dapat dicegah dengan baik. Nah, STP port start. STP port start adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja Spanning Tree Protocol atau STP. Port start digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak terjadi looping pada jaringan. Jenis-jenis STP port start adalah yang ke satu, blocking. Port diblokir agar tidak terjadi looping. Yang kedua, listening. Port mulai mendengarkan informasi jaringan. Yang ketiga, learning. Port mempelajari alamat MAC. Yang keempat, port wording. Port aktif mengirim dan menerima data. Dan yang kelima, disable. Disable. Port tidak aktif digunakan. Nah, terima kasih atas penjelasannya. Langsung saja kita ke prakteknya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya teman-teman.
Teman-teman, di sini seperti biasa saya sudah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat 3 topologi. Untuk yang pertama, di sini saya akan membuat tujuannya yaitu akan memberikan contoh kondisi saat STP dimatikan dan dinyalakan kembali. Sehingga sehingga kita bisa melihat bagaimana salah satu port otomatis menjadi blocking agar koneksi tetap normal. Di sini kita coba akan membuat topologinya terlebih dahulu. Saya menggunakan 2 switch dan 2 PC. Kemudian kita koneksikan terlebih dahulu. Kita percepat. Nah, setelah seperti ini, bisa kalian lihat semua port tuh aktif yang berwarna hijau, kecuali ada satu port di sini yang FA0/2 itu tuh warna oranye. Itu yang otomatis terblocking, menjadi blocking. Oke, langsung saja ke konfigurasiannya. Yang pertama, masuk ke switch yang paling kiri ke mode CLI ya teman-teman. Kita N ke konfigurasi terminal, terus masukkan hostname. Hostname-nya misalkan lab ya teman-teman. Terus kita spanning tree VLAN 1. Kita masukkan IP, domain, loop, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita close. Masuk ke switch yang paling kanan. Kita masuk ke CLI lagi, kita enter, kita masukkan enable, terus ke konfigurasi terminal, kita masukkan spanning VLAN 1 ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita beri IP pada setiap PC-nya. Aku akan memberi IP 11.11.11.1 ya teman-teman. Kita lakukan pada PC selanjutnya. 11.11.11.2 ya teman-teman. Setelah seperti itu, kita coba mengirim surat ya teman-teman. Yang pertama untuk melihat kita masuk ke mode simulation. Kita kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Kita play, bisa kita perhatikan tanpa menggunakan STP dari PC 0 ini ke Swiss. Kemudian kita tunggu dari Swiss mengirim ke Swiss ya. Swiss yang kedua. Dia akan kembali lagi ke Swiss yang 0. Dia itu akan terus bolak-balik dan kalau ada 2 port yang aktif, kalau kita tuh nggak memblocking gitu. Jadi si pesan ini tuh akan terus berputar-putar di Swiss. Dia tidak akan menyampaikan ke PC 1, tidak akan sampai ke tujuan. Dia pesannya itu akan terus kembali ke Swiss 1, ke Swiss 2, seperti itu terus ya teman-teman. Kalau tanpa STP, kita akan coba konfigurasinya lagi. Kita delete, terus kemudian masuk ke mode real time. Kita masuk ke Swiss yang pertama, kita coba masukkan
kita masukkan spanning tree pilihan 1 ya teman-teman, pilihan 1. Dan kita lakukan pada Swiss yang kedua. Spanning tree pilihan 1. Nah, di sini sudah ada terblocking lagi port yang kedua. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan dua port yang aktif sekaligus, itu seperti tadi, pesannya akan terus berputar-putar di sini. Bisa kita lihat pada port yang di atas ini, yang FA01, ini sudah betul, maka yang port 2 ini akan memblocking ya teman. Ini adalah jalur utama. Jadi, ketika jalur utama rusak, port yang memblokir ini akan otomatis terbuka dan akan digunakan. Ketika port yang atas FA01 ini sudah betul, maka yang FA02 ini akan memblocking kembali. Nah, segitu saja penjelasan topologi yang ke-1. Kita lanjut ke topologi yang kedua. Nah, di sini saya sudah pada topologi yang kedua. Ini saya bertujuan akan memberikan contoh kalau tiap pilihan bisa punya jalur sendiri dengan route bright yang diatur manual biar jaringan lebih rapi dan gak looping. Untuk topologinya, saya menggunakan 3 switch dan setiap switch memiliki PC-nya masing-masing dan 3 PC. Lalu kita masukkan PC, kemudian kita sambungkan. Oke teman-teman, setelah disambungkan seperti ini, bisa kalian lihat di sini ada salah satu port yang sudah terblocking karena Cisco ini memilih jalur terbaik untuk mengirim pesan yang sudah otomatis memblocking. Salah satunya port yaitu untuk mengkonfigurasinya. Di sini kalian bisa masuk ke switch atas ya teman-teman. Kita masuk ke CLI, lalu kita enter, kita masukkan enable, kokom, lalu masukkan pilihan 2. Pilihan 2 lalu masukkan name itu pilihan 2, lalu pilihan 3, name pilihan 3, 3. Lalu masukkan interface FA. Kalau interface-nya itu yang mengarah ke PC 1 ya teman-teman, yaitu FA0/3. FA0/3, enter. Kita masukkan switch, port, mode akses. Kemudian masukkan interface-nya, maaf ya teman-teman, switch, port, akses, pilihan 1. Kita masukkan interface, range, FA. Kalau interface-nya itu, ini yang ini ya teman-teman, FA0/1, FA0/2. Enter. Lalu kita switch, port, mode terang. Lalu kita enter lagi. Kita masukkan spanning tree, mode PPST gitu. Kita masukkan spanning tree, pilihan 1, root primary, ya teman-teman. Lalu interface FA01, enter. Kita masukkan spanning tree, cos 19. Harusnya 19. Lalu kita exit lagi. Kita show spanning tree. Kita tag ya teman-teman. Nah, ini ada interface-nya FA02, FA01, FA02. Dan itu ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk topologi yang kedua. Kita lanjut ke topologi yang ketiga. Teman-teman, di sini saya sudah masuk ke topologi yang kedua.
Tujuannya yaitu akan memberikan contoh cara kerja Spanning Tree Protocol atau PPST, terutama untuk melihat bagaimana Swiss memiliki jalur terbaik dan mencegah looping pada jaringan. Nah, saya akan menggunakan dua Swiss terlebih dahulu. Nanti akan ada tambahannya ya, teman-teman. Swiss, kita sambungkan. Kita sambungkan terlebih dahulu. Setelah seperti ini, untuk konfigurasinya kita masuk ke Swiss yang paling kiri. Kita masuk ke mode CLI, kita lalu enable konfigurasi terminal, kita masukkan spanning tree mode PPST ya teman-teman. Setelah seperti ini, kita masuk ke Swiss yang paling kanan. Kita add konfigurasi terminal, spanning tree mode PPST ya teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke Swiss yang paling kiri. Kita X. Kita show spanning tree interface FA 0/2 ya teman-teman. Kita mengecek yang di bawah ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Bisa teman-teman lihat di sini kalau misalnya status itu terblocking berbeda dengan kalau kita cek yang aktif. Nah, kita cek ya teman-teman, kita cek yang aktif spanning tree interface FA 0/1 ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang aktif itu statusnya forward. Sedangkan kalau yang terblocking itu seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita coba akan menambahkan satu Swiss dan satu PC ya teman-teman. Satu Swiss dan satu PC. Nah, kita sambungkan dulu. Setelah disambungkan seperti ini, kita masuk ke Swiss yang di bawah ini terlebih dahulu. Kita masuk ke mode CLI, kita masukkan enable ke konfigurasi terminal, lalu spanning tree mode PPST ya teman-teman. Kita interface FA 0/3. Ini ya teman-teman. Enter. Kita masukkan spanning tree port paste. Bisa kalian lihat di sini, kita mendapatkan warning atau peringatan ya teman-teman. Kemudian kita coba masuk ke Swiss yang atas kanan. Kalian masuk perintah seperti tadi ya teman-teman. Kita masuk ke Swiss ini. Enter. Spanning tree mode PPST ya teman-teman. Terus spanning tree summary. Bisa kita lihat untuk forwarding
forwardingnya itu pilihan satu ya teman-teman. Ada 3. Dan pilihan satu ini STP-nya juga aktif ya teman-teman 3. Nah, jadi itu dia konfigurasinya atau implementasinya dari materi STP atau spanning tree protocol. Maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi